Anda menyaksikan Kompas Bisnis di Sapa Indonesia Pagi, saya Niluh Puspa. Saudara, pertumbuhan ekonomi digital bergerak cepat saat pandemi justru semakin rumit. Pembatasan aktivitas masyarakat justru membentuk kebiasaan baru belanja secara daring. Bank Indonesia optimistis nilai transaksi e-commerce pada 2021 akan tumbuh 33,2% menjadi 337 triliun rupiah. Angka ini dibandingkan dengan tahun 2020 yang diperkirakan sebesar 253 triliun rupiah. Selain nilai transaksi e-commerce, Bank Indonesia juga memperkirakan transaksi uang elektronik akan meningkat 32,3% menjadi 266 triliun rupiah. Dari data ini, Bank Indonesia mendorong industri perbankan agar semakin serius membangun infrastruktur keuangan digital bagi nasabahnya. Dan saudara, potensi e-commerce sangat besar tahun ini, bahkan diprediksi jadi kekuatan ekonomi baru. Tetapi e-commerce atau belanja daring lainnya tidak akan berhasil tanpa dukungan jasa logistik. Pagi hari ini saudara sudah bergabung dengan kami, yaitu CEO dan juga co-founder dari Shipper.id atau Shipper ID, ada Bapak Budi Handoko yang kita pagi hari ini akan mengupas tentang lika-liku logistik. Saya menyapa langsung, selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Apa kabar Pak Budi? Gongsi Facai. Gongsi Facai, kabar baik. Sehat ya. Pak Budi, kalau Pak Budinya sehat, nah Pak Budi ini kan ada di bisnis logistik begitu. Bisa diberikan gambaran terkait dengan bisnis logistik di tengah pandemi ini, apakah sama sehatnya dengan kita? Baik. Jadi kalau kita melihat dari regulasi pemerintah pada saat pandemi kan kita adanya PSBB ya. PSBB itu artinya pembatasan pergerakan masyarakat, dan itu mengakibatkan perubahan tren dari e-commerce. Jadi itu berdampak kepada pembeli ataupun penjual. Dan itu kita juga mendapatkan data bahwa 2,5 juta pedagang UKM berpindah ke pola bisnis online. Betul. Ya, tentu saja mereka membutuhkan bantuan dari sisi logistik karena mereka belum pernah bersentuh dengan bidang logistik sebelumnya. Dan di sini Shipper berperan untuk membantu memberikan mereka bisa memilih jenis logistik apa yang mau dipakai. Itu dari sisi pertama. Dari sisi kedua juga, COVID ini kan menular ya. Jadi tentu saja kita berharap tidak banyak orang yang datang ke rumah kita untuk jemput barang ataupun untuk bekerja, picking and packing barangnya. Jadi kalau e-commerce kan mesti dibungkus barangnya ya. Nah, jadi dengan adanya gudang shipper ataupun jasa shipper, dua-duanya bisa dibatasin. Ya, jadi otomatis kalau melihat dari sini, corona ini sebenarnya berdampak agak positif terhadap perubahan bisnis di shipper ini gitu. Jadi bisnis logistik ataupun di Shipper ID sendiri sebenarnya justru pengaruhnya positif gitu ya di pandemi COVID-19 ini ya. Justru lebih bagus. Tapi Pak Budi, kalau kita melihat bisnis atau Shipper ID sendiri mengambil bisnis logistik, kenapa Pak Budi? Apa yang membuat Pak Budi waktu itu saat mendirikan berpikir membangun e-commerce di bidang logistik begitu? Waktu tahun 2015 saya mau mengirim barang ke salah satu logistik agen di Jakarta. Dan saya mau kirim satu paket saja. Dan saya mesti menunggu setengah jam sampai 1 jam untuk dilayanin. Jadi itu banyak sekali waktu yang kita habisin ya untuk menunggu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa kita tidak tahu ongkos kirim ke satu kota ke kota lainnya itu berapa secara menyeluruh. Dan itu membuat saya berpikir bahwa kita mesti membuat satu platform yang bisa membantu orang-orang untuk tahu harga ongkos kirim dan juga bisa dilayani tanpa menunggu. Dan makanya kita bentuk platform Shipper, dan Shipper sekarang sudah berkembang pesat, sudah masuk ke jasa pergudangan, transport juga, dan juga cross border business. Dan sekarang kebetulan karena perkembangan ini, Shipper ditunjuk sebagai berhasil mendapatkan peringkat top 3, salah satu dari top 100 companies di Y Combinator.
Y Combinator itu adalah akselerator ternama dari dunia. Oke, tapi Pak Budi gini, Pak Budi Anda mendirikan startup di bidang logistik begitu. Apa sih yang membedakan antara Shipper ID dengan jasa logistik yang konvensional? Ada hal yang paling menonjol begitu dari sini? Yes, kita ini karena konsep bisnis kita itu adalah kolaborasi dan dengan sistem revenue profit sharing ya. Jadi kita lebih bekerja sama dengan pemain logistik yang sudah ada. Jadi kita bekerja samakan aset-aset logistik seperti gudang ataupun mobil-mobil yang ada untuk kita kerjasama. Terus dari sisi customer, yang membedakan kita itu adalah kita membuat jasa yang customer bisa mendapatkan jasa lebih cepat dari kita. Dan kita mendukung dengan teknologi juga. Jadi ini sistemnya sharing ekonomi gitu ya Pak? Betul. Oke. Nah ada berapa kemudian mitra yang saat ini sudah bersama dengan Shipper ID? Kalau dari sisi pergudangan kita sekarang manage sekitar 400.000 square meter gudang. Jadi itu dari berbagai macam partner logistik yang ada. Dan kita juga memiliki 40 mitra logistik yang membantu kita untuk pengiriman last mile. Ini cukup bagus Pak kalau kita bicara soal prospeknya ke depan. Ya, karena kalau kita melihat perkembangan ekonomi Indonesia itu dari sisi e-commerce bakalan berkembang pesat ya. Kita masih ketinggalan sekali dari negara-negara tetangga seperti India ataupun RRC. Dan itu dengan perkembangan yang ada, tren yang ada, kita melihat bahwa logistik Indonesia pasti akan berkembang lebih pesat lagi. Dan dengan adanya sisi teknologi yang kita ada, itu kita bisa mendukung pemain logistik tradisional yang ada. Kalau saat ini jangkauannya sendiri dengan e-commerce ini yang dibangun oleh Shipper ID ini sudah seberapa luas bisa menjangkau? Kita sekarang sudah beroperasi di 30 kota dengan gudang lebih dari 150 gudang. Dan tadi space-nya 400.000 square meter ya. Dan jumlah pegawai saat ini sudah sekitar 2.000. Oke. Jadi sudah di 30 kota, luar biasa. Tapi Pak, begini, ada beberapa hal yang juga kemudian disebut bisa menghambat industri bisnis saat ini ya. Salah satunya di e-commerce juga adalah soal regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang kadang berubahnya cepat begitu, yang juga kadang mendadak begitu. Itu sering sekali disebut sebagai hambatan dalam bisnis. Anda sendiri melihat hal yang sama di bisnis logistik? Ya, kalau kita melihat regulasi itu dibentuk oleh pemerintah karena mereka peduli terhadap industri ini. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya perubahan, peningkatan di industri ini. Nah, secara perusahaan kita selalu berkolaborasi dengan pemerintah, kita berdialog dengan pemerintah melalui asosiasi yang kita join, yang kita berpartisipasi, dan dengan adanya regulasi ini kita selalu bekerja sama dengan pemerintah agar kita bisa menjalani regulasi ini dengan mudah sih. Ada tidak regulasi yang menurut Anda mungkin perlu untuk diperbaiki atau ada hal yang perlu untuk ditambahkan untuk mendukung bisnis utamanya di logistik ini? Kalau saat ini belum ada. Kita melihat dari pemerintah mereka ada mendukung suatu sistem ekonomi logistik nasional ya. Dan itu menurut saya adalah suatu angin yang sangat positif untuk dunia logistik. Pak Budi, kalau kita lihat ya digital kan melejit ya saat ekonomi sulit akibat pandemi ini. Nah, transaksi e-commerce ini bisa makin menjadi-jadi begitu. Apakah ini juga jadi momentum Anda untuk mencari pendanaan atau investor baru untuk ekspansi misalnya? Oke, kalau kita ekspansi, kita selalu ekspansi. Kita ekspansi dari sisi pergudangan, kita mau bisa mencakup seluruh daerah Indonesia ya untuk pergudangan itu. Terus kalau dari sisi investor ataupun partner, sebenarnya pendanaan bukan hanya untuk keuangan saja, tapi juga untuk kemitraan ya, ataupun kepada strategic partner yang strategis. Nah, di sini makanya kita selalu open terhadap potensi-potensi partner ataupun perusahaan-perusahaan yang mau bekerja sama dengan kita, baik dari sisi pendanaan ataupun strategic partnership. Oke, kuncinya adalah kolaborasi ya Pak kalau di saat seperti ini.
Betul. Betul, oke. Terima kasih Pak Budi Handoko selaku co-founder dari Shipper ID untuk perbincangan kita pagi hari ini. Tentu saja yang paling penting sebenarnya ke depannya adalah bagaimana berinovasi dan juga berkolaborasi serta mendapat dukungan dari pemerintah melalui regulasi-regulasi yang tepat untuk mendukung bisnis-bisnis berkembang ke depannya utamanya di logistik. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Sehat selalu. Terima kasih.